bagaimana jangan disamaratakan satu oknum benar bisa digeneralisir yang lain. Ya, pada dasarnya memang kalau kemudian asal satu oknum dan menyebabkan celah yang lain, ibaratnya orang main bola, meskipun hanya kena tiang saja, akhirnya juga dinyatakan tidak gol, meskipun hanya kena tiang saja. Artinya apa? Bahwa satu kesalahan satu orang itu akan menyebabkan kesalahan yang lain kemudian menjadi pandangan yang sama. Itu. Jadi sekali lagi, bukan kemudian saya sebagai orang yang tidak paham tentang kenaikan tadi, tetapi hanya tata cara yang bisa dibayangkan pada suatu saat nanti misalnya, jaksa bersama-sama kemudian cuti bersama, kemudian polisi cuti bersama. Mama Lemon Japanese Yuzu plus jeruk nipis. Sayonara lemak dan bau amis. Hasilnya pengetahuan. Tidak mungkin revisi undang-undang atau kemudian undang-undang jabatan hakim langsung diketok. Revisi PP langsung diketok. Nggak mungkin. Tapi kan kemudian sosialisasi. Tapi apa salahnya ketika ingin memperjuangkan hal tersebut? Diperjuangkan dengan unjuk pikir, dengan karya akademis. Dan sekarang ini kan sudah era modern, kan bisa disampaikan secara tertulis, bisa disampaikan pada wakil rakyat, tidak perlu datang jauh-jauh keluar uang sendiri, keluar melihatkan tenaga, mengeluarkan pikiran dan sebagainya. Itu lagi, bahwa kita melihat sesuatu itu tiga hal, substansi, prosedur, dan kemenangan. Tiga-tiganya harus baik dan benar semuanya. Jangan hanya lihat isunya saja, tetapi tata caranya juga harus kemudian diperhatikan. Itu. Ya. Saya kira ini harus disambut ini. Tidak ada yang salah ya, memperjuangkan. Cuma cara yang dipakai itu yang dalam beberapa kesempatan saya katakan kok cara pekerja yang dipakai gitu. Padahal ini pejabat negara. Maksudnya itu loh yang cara pekerja apa, Prof? Ya mogok umpamanya, ya tidak bersidang, ya. Kemudian artinya kan juga tidak melayani pencari keadilan kan. Nah itu yang menurut saya cara-cara yang begitulah yang ya, mestinya dihindari. Sarannya ke kami harusnya bagaimana gitu. Ya kan punya IKHI, punya sudah Mahkamah Agung. Sudah sejak 2019. Ya, mereka bisa berdiskusi dengan negara, dengan pemerintah. Sejak 2019 dan ada jawaban. Ini perjuangan daripada hakim-hakim muda ini, tetapi hendaknya tersistematisasi dalam satu unit yang betul-betul terintegrasi. Kalau kita bicara tentang peradilan sekarang, kita harus bicara tentang perubahan yang sudah terjadi dan memerlukan konsolidasi. Kemudian kalau bicara kenaikan gaji, hakim itu juga harus diberikan beban untuk bisa diawasi melalui apa yang dikatakan Komisi Judisial, monitoring, evaluasi, dan juga sanksi. Berarti harus ada konsekuensi yang diterima. Harus tinggi. Harus ada konsekuensi yang diterima ketika 142% itu dikabulkan.